Aku dihadapkan pada situasi yang pasti ingin dihindari oleh tiap laki-laki. Harus memohon dan mengemis bantuan pada mantan istri. Belum lagi, mantan istriku itu yang pertama minta cerai dariku, yang juga membodoh-bodohi aku. Sejak dari awal hubungan kita, dari semua itu saja, aku sudah kalah beberapa babak darinya. Harus memohon dan mengemis pada mantan istri semacam itu akan membuat harga diriku jatuh lagi ke lumpur penghinaannya. Tapi situasi ini yang sekarang harus kuhadapi saat aku memutuskan untuk menelpon Mirna, mantan istriku. Mir, bisa tolong kamu tengok Tiara? Sekali saja, aku mohon padamu. Sebenarnya, aku tidak ingin menelpon mantan istriku ini. Tapi Tiara yang sedang demam, merengek-rengek terus sejak tadi pagi. Meminta untuk bertemu dengan mamanya. Sejak dia dilahirkan, Tiara belum pernah bertemu lagi dengan ibu kandungnya sendiri. Setelah Mirna melahirkannya, wanita kejam mata duitan itu bahkan tidak sudi untuk melihat Tiara. Menurut Mirna, Tiara hanyalah sebuah produk yang bisa dijualnya padaku. Bukan darah daging yang memiliki jiwa dan juga perasaan. Mirna, wanita mata duitan yang menggodaku karena harta orang tuaku. Saat mengetahui kalau orang tuaku mengalami kecelakaan dan meninggalkan hutang yang banyak, wanita mata duitan itu malah berniat menggugurkan kandungan dan menceraikan aku. Untuk menyelamatkan Tiara yang saat itu masih ada di dalam kandungannya, aku membayar Mirna yang saat itu masih menjadi istriku untuk tetap bersedia melahirkannya. Aku melirik Tiara yang terbaring dengan lemas di atas tempat tidurnya. Air mata yang masih mengalir di wajah yang terlihat memerah karena demam membuat hatiku terasa teriris-iris. Meski sebagai orang tua tunggal, aku sudah berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Tapi Tiara yang melihat teman-teman sepermainannya memiliki papa dan juga mama, sering bertanya tentang mamanya. Di depan Tiara, aku tidak pernah menyinggung tentang Mirna. Setiap kali putriku itu bertanya, aku hanya berusaha untuk mengelak dan menghiburnya dengan kata-kata bujukan. Sejujurnya, sampai sekarang hatiku masih belum bisa melupakan wanita kejam itu. Tapi luka-luka berdarah yang masih ada di dalam hati tidak ingin kubagikan pada putri yang sangat aku cintai. Daniel, dari mana kamu dapat nomor HP-ku ini? Kupikir kamu tidak mau melihat mukaku lagi. Apa tidak malu menjilat ludahmu sendiri? Suara tawa mengejek terdengar dari telepon. Setelah selesai memberikan semua hasil penjualan warisan papa pada Mirna, memang aku mengatakan kalau aku tidak ingin melihat mukanya lagi. Saat itu perasaan sakit dari semua penghinaannya membuatku melemparkan kata-kata itu. Sekarang wajahku seakan tertampar karena aku harus memohon Mirna untuk mau menemui Tiara. Tapi demi putriku, aku akan bersedia menerima lagi semua penghinaannya. Dari Bima, aku dapat info yang kamu tinggalkan saat kamu beli properti di perusahaannya. Dengan tenang, aku berbahasa-basi dengannya. Mungkin dengan ini, Mirna akan mau menemui Tiara. Aku mendengar Mirna mendengus dengan kesal. Sepertinya
Aku mesti laporkan dia ke atasannya. Mendengar ini dalam hati aku meminta maaf pada Bima. Seharusnya aku tidak membongkar masalah ini pada Mirna. Aku tahu, dengan memberiku info tentang Mirna, Bima mempertaruhkan pekerjaannya. Dalam hati aku berjanji, jika Mirna nanti menyulitkannya, aku akan berusaha untuk membantunya. Niel, kenapa aku harus menengok anakmu? Kenapa aku harus mendengar permintaanmu ini? Suara tajam Mirna tiba-tiba menusuk telingaku. Tiara demam tinggi. Dari pagi, dia menangis minta bertemu dengan mamanya. Dia sampai lemas kecapean. Aku khawatir kalau terus seperti ini, badan Tiara tidak kuat melawan penyakitnya. Dengan sabar, aku menjelaskan maksud permohonanku padanya. Setidaknya, Tiara adalah anak yang keluar dari rahimnya. Aku masih berharap hati Mirna bisa sedikit tergerak saat mendengar ini. Lalu apa urusannya denganku? Jangan lupa, sesuai perjanjian yang kita buat, anak haram itu bukan anakku. Darahku langsung mendidih. Sampai saat ini, Mirna masih berani menyebut Tiara sebagai anak haram. Kalau bukan karena Tiara yang menangis sampai tersengal-sengal, aku tidak akan menelpon wanita kejam ini. Mir, anggap saja aku memohon pada kamu. Tapi kalau kamu memang merasa ini akan membuang-buang waktumu, aku bersedia untuk membayarmu. Suara tawa terbahak-bahak langsung terdengar dari telepon. Dengan menghina Mirna menjawab, Daniel, cowok miskin seperti kamu, memangnya punya duit berapa? Asal kamu tahu saja, dibandingkan dengan apa yang kumiliki sekarang, semua duit warisan papamu yang dulu kamu kasih ke aku, sekarang cuma jadi duit receh saja. Bahkan tidak cukup untuk beli sepatuku. Aku langsung terdiam dengan dongkol. Apa yang dikatakan wanita mata duitan ini terlalu dilebih-lebihkan. Harta warisan papa cukup besar, bisa dipakai hidup tanpa perlu bekerja lagi seumur hidupnya. Memang dari Bima, aku mengetahui kalau Mirna yang tidak pernah puas ini baru saja menikah lagi dengan seorang pengusaha real estate yang kaya raya. Bima yang senang bergosip, menceritakan semua skandal tentang Mirna pengusaha kaya itu dan istri pertama sang pengusaha yang adalah mantan bos Mirna. Banyak gosip yang mengatakan kalau Mirna membunuh mantan bosnya untuk bisa merebut suaminya. Mengenai gosip pembunuhan itu, aku masih sedikit ragu. Tapi saat aku mendengar kalau Mirna menikah dalam keadaan sudah hamil duluan, dalam hati aku tersenyum sinis. Anak yang ada di dalam kandungan Mirna sekarang, aku tidak yakin kalau dia anak dari pengusaha kayak itu. Wanita jalan seperti dia tidak akan pernah mengubah belangnya. Sebenarnya aku ingin menertawakan Mirna karena ketidaksabarannya. Dia gagal jadi nyonya kayak tingkat cihibol internasional. Meskipun pengusaha yang dinikahinya sekarang juga orang kaya, aku tidak yakin kalau harta yang dimiliki pengusaha itu sebanyak harta yang aku miliki sekarang. Aku memang tidak ingin orang-orang bisa tahu, tapi jika mau dikatakan secara jujur, sebagian kecil dari harta warisan mama yang diberikan oleh Uncle Jacob untukku saja.
tidak akan pernah bisa dihambur-hamburkan sampai habis oleh Mirna jika misalnya dia masih menjadi istriku saat ini. Tapi di depan semua orang, aku dan Tiara masih hidup dengan sangat sederhana. Rumah kecil yang aku tinggali dan juga motor butut yang ku kendarai membuat orang merasa kalau aku hanya seorang duda miskin, pengangguran, yang bahkan masih digantungi seorang anak di belakangnya. Semua ini memang ku sengaja karena aku tidak ingin diganggu dan dibodoh-bodohi lagi oleh orang-orang mata duitan sejenis Mirna. Kalau melihat kehidupanku yang terlihat miskin dari luar, semua wanita dan orang-orang yang tidak berperasaan tulus akan pergi menjauhi kami, seakan melihat aku dan Tiara memiliki penyakit yang menular. Selain Mirna yang membuka topengnya saat dia tahu kalau pabrik papa memiliki hutang banyak, keluarga terdekat papa, keluarga Kusmawan, juga tidak pernah membantu. Hanya berdiam diri dengan beribu alasan. Dengan sikap merendahkan yang ditunjukkan oleh keluarga Kusmawan di awal saat aku masih kebingungan karena kecelakaan papa dan mama, aku tahu kalau saat itu mereka sudah memutuskan untuk menarik garis pemisah. Mungkin takut kalau dimintai hutang. Aku tertawa dengan sinis di dalam hati. Pikiran dan asumsi kotor yang hanya ada di benak mereka. Karena saat itu, aku hanya menginginkan dukungan moral saja. Dukungan material sudah diberikan oleh Uncle Jacob yang langsung menghubungiku saat musibah terjadi. Ironis sekali, mereka yang memiliki hubungan darah dengan papa. Dengan sikap munafik dan muka ramah yang sering ditunjukkan saat papa mama masih ada. Mereka yang juga selalu ikut menikmati kemakmuran keluargaku. Tapi saat musibah menimpa, mereka semua langsung nacir. Kecelakaan papa mama langsung membuka mataku pada wajah asli mereka. Sekarang aku tidak akan mempedulikan mereka lagi. Tanpa benalu-benalu itu, hidupku dan Tiara akan menjadi lebih tenang. Pikiranku yang sempat sedikit melayang berfokus lagi pada kondisi yang terjadi saat ini. Kondisi Tiara yang memaksaku untuk menyentuh lagi lintah terbesar yang pernah ada dalam hidup kami. Mirna, wanita yang melahirkan Tiara. Karena kamu sudah kaya raya sekarang, apa salahnya kalau kamu meluangkan waktu sebentar saja? Anggap saja kamu beramal pada aku yang miskin ini. Dengan sarkastik, aku merendahkan diri pada lintah wanita ini. Nial, terus terang saja, kamu dan anak haram itu adalah bangkai busuk yang ingin kulupakan. Waktu kamu bilang kalau kamu tidak mau melihat mukaku lagi, terus terang aku sudah happy banget, klop dengan apa yang aku inginkan. Tapi ngapain sekarang kalian bawa-bawa bau bangkai lagi ke depanku, menjilat ludah sendiri? Apa gara-gara jatuh miskin, urat malu kamu jadi putus? Untuk apa sekarang kamu dan anak harammu nongol lagi dalam hidupku? Belum sempat aku bereaksi pada kata-katanya yang menyakitkan hati, Mirna berkata lagi dengan langsung menuduh. Apa karena kalian lihat kalau sekarang aku jadi nyonya kaya? Apa kamu iri dengan statusku sekarang? Kamu jangan pakai alasan anak harammu yang pingin ketemu dengan aku. Kamu ngaku aja. Apa sekarang kalian lagi butuh duit? Daniel,
Kamu jangan pernah bermimpi dan berharap. 100 perak pun aku tidak akan sudi memberikannya pada bangkai-bangkai busuk seperti kalian. Tanganku yang memegang HP langsung gemetar menahan amarah yang langsung memuncak. Darahku terasa naik ke ubun-ubun, membuatku hampir gelap mata. Wanita mata duitan ini hanya selalu memikirkan uang saja. Dia hanya berkaca pada diri sendiri dan menganggap semua orang sama seperti dirinya. Mirna, jangan samakan aku dengan kamu. Dengan geram, aku mendesis Garang di telepon. Tiba-tiba aku melihat Tiara yang sedang beristirahat di tempat tidurnya memandangku dengan mata yang terlihat kaget. Dengan langsung menenangkan hati, aku mengancamnya dengan suara pelan agar tidak bisa didengar oleh Tiara. Oke, sekarang kamu besar kepala karena sudah bisa jadi istri pengusaha kaya raya. Menurutmu, kalau misalnya suami kamu yang sekarang ini tahu kalau kamu cuma wanita jalan mata duitan yang sering berselingkuh dengan cowok-cowok yang tidak jelas, cewek kotor macam kamu, apa dia tidak akan langsung menceraikan kamu? Terus terang saja, dari sejarah kelakuan kotormu, aku tidak yakin kalau anak yang ada di perutmu sekarang ini anak dari suamimu. Aku rasa kamu mengulang trik yang sudah pernah kamu pakai ke aku untuk dia. Mirna langsung terdiam, tapi aku bisa mendengar tarikan napasnya yang tiba-tiba langsung memburu. Sepertinya tebakanku benar. Anak itu bukan anak kandung dari suaminya yang sekarang. Sepertinya tebakanku ini benar. Kenapa aku tidak kaget kalau kamu mengulang trik ini lagi? Memang cewek kotor macam kamu tidak akan pernah bisa menghilangkan bau busuknya meski sudah pakai parfum sebotol. Sekarang aku kasih pilihan ke kamu. Kalau kamu tidak mau aku bongkar semuanya pada suamimu, aku sarankan sebaiknya kamu mengabulkan permintaan sepeleku ini. Aku hanya minta kamu untuk menemui Tiara sebentar. Tenang saja, aku janji untuk tidak minta uang dari kamu. Karena aku tahu untuk cewek mata duitan macam kamu ini bakal bikin jantung berasa nyut-nyutan. Sekarang kamu pikirkan untuk meruginya. Ketemu sebentar dengan Tiara, atau suamimu bakal tahu kalau anak yang ada di dalam perutmu anak haram. Untuk cewek mata duitan yang cerdik dalam berhitung seperti kamu, harusnya gampang untuk diputuskan. Aku menunggu Mirna yang masih terdiam dengan napas pemburu. Beberapa detik kemudian, dengan nada enggan, Mirna akhirnya berkata, Beri aku alamat kalian. Setelah memberikan alamatku pada Mirna, dengan perasaan lega aku menutup HP. Rasa dongkol yang terpendam dalam hati selama bertahun-tahun akhirnya bisa sedikit kutamparkan ke muka Mirna. Selama beberapa saat aku diam menatap wajah mungil Tiara yang masih dipenuhi oleh linangan air mata. Wajah yang tampak lemas kecapaian karena menangis. Wajah yang masih sangat kucintai meskipun memiliki kemiripan dengan wajah Mirna. Dengan lembut aku mengusap kening Tiara dan berbisik di dekat telinganya. Tiara, kamu akan bisa ketemu dengan mama kamu. Benarkah Tiara akan bisa bertemu dengan mamanya?
Atau akan ada kejadian yang tidak terduga? Saksikan di Bukan Cinderella Extra Story, kisah seorang ayah bagian keempat. Subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan